Pada kalender hari Kamis 27 Maret 2025, pengalaman perkara rame-rame kontak body supernatural tapi tidak mau bertanggung jawab ini berlangsung kembali, yang mana konfirmasinya tetap menghubungi kepada saya karena juga keterkaitan mengikuti urusan perkara supernatural saya ini. Sebenarnya kontaknya menyatakan bahwa saya nama Irwan Cornel berkemungkinan kena tipu urusan proyeknya, yang keterkaitan juga perkaranya dalam satu paket yang sama. Kontak terhubung menyatakan para pelaku ataupun tersangka ini punya juga segmen kronologi perkara yang cukup ikonik di dalam pertemanan, tapi tidak dikenali oleh nama Irwan Cornel. Kontaknya menyatakan mereka ini berasal dari kalangan BRI. Mereka ini nama Roy, kontaknya menyatakan demikian. Perlu untuk dikonfirmasikan, dipelaporkan oleh nama Irwan Cornel. Anggota personil grup band Reds dari nama Irwan Cornel tersebut dikonfirmasi kontak body supernatural kepada saya terkait itu status ketersangkaan ataupun pelaku supernatural. Dengan alibi, sudah banyak orang yang bertanya kepada si Roy ini, dan momen kejadian perkara pada saat perkara supernatural internet 1666 Irwan Cornel Discovery ini, saat-saat sekarang inilah. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya dalam riwayat kehidupan si Roy ini juga sudah ditemukan memang memiliki catatan kriminal yang sesungguhnya menyangkut juga kepada artis Jakarta tanpa dikenali pada momen-momen perkara ini. Kontak terhubung menyatakan Roy ini memiliki komplotan yang berkaitan juga kepada nama-nama tertentu yang dinyatakan berstatus ketersangka ataupun pelaku dengan korban yang bernama Irwan Cornel. Kontak menyatakan komplotan tersebut termasuk nama Isam Neru, inisial nama atau nama yang sebenarnya Isam Neru. Kontak menyatakan termasuk itu kalangan komplotan bandit kriminal sejak tahun-tahun awal klub musik underground metal di kota Medan, yang berkaitan juga sebenarnya pada masa itu kepada beberapa artis di kota Jakarta, seperti juga Dewi Persik. Katanya ingin dihubungi keterkaitan nama Roy ini, keterkaitan nama Irwan Cornel ini. Kontaknya menyatakan nama Dewi Persik sesungguhnya punya feeling tahu tentang perkara nama Irwan Cornel ini. Berkaitan ini sebenarnya dengan nama Roy sejak dari awal. Dewi Persik ini pernah tinggal di kota Medan katanya. Sebenarnya berperkara supernatural juga dengan nama Roy ini, dengan keterkaitan Belantika Musik Underground Metal kota Medan. Kontaknya menyatakan mereka ini komplotan sebenarnya. Ya, bukan nama-nama yang sebenarnya sudah dikenali berkaitan dengan perkara kontak body supernatural nama Irwan Cornel, seperti nama Isam tadi, Isam Neru, ataupun juga nama Ewin katanya. Itu sebenarnya kalangan si Roy itu, Ewin BRI termasuk itu, termasuk Isam. Komplotan Human Commanding Ghost Grave dengan termasuk bukan institusi seperti BRI ataupun USU yang berkaitan dengan Ewin, dan juga termasuk juga kalangan Belantika Musik Underground Metal kota Medan katanya, seperti Dharma, ada nama Dharma, ada juga nama Kiki, ada juga nama Yuli,
ada juga nama Hendra, ada juga nama Amos, Budi, Perry. Kontaknya menyatakan demikianlah deretan nama-namanya tersebut dan tiga musik underground metal Kota Medan dalam riwayatnya. Dikonfirmasi kepada saya, kenal sebenarnya dengan nama Roy ini. Namun Irwan Cornell tidak kenal. Kontaknya menyatakan perlu untuk dipelaporkan itu karena keterkaitan urusan salah kronologi. Nantinya, kontaknya nantinya jangan salah kronologi. Punya urusan proyek BRI 666. Kontaknya menyatakan sangat berkemungkinan berdasarkan alibi yang sudah meng-cross check lapangan bahwasanya nama Irwan Cornell ini ditipu keterkaitan proyek BRI 666-nya. Kontaknya menyatakan berkaitan juga dengan oknum ataupun orang Medan yang berinisial-inisial nama seperti yang tadi itu. Kontaknya menyatakan mereka ini sebenarnya beriwayat juga dengan Bapak Adi Bana, dengan orang tua kandung nama Irwan Cornell, Adi Bana, yang berkaitan dengan BRI ataupun juga bertikai berseteru di Medan. Bapak juga menyangkut ketentaraan atau RPK. Kontak menyatakan mereka ini beralibi sebenarnya tentang status kriminal mereka yang menyangkakan juga, melibatkan juga seperti merumitkan urusan kepada nama Adi Bana Ginting. Konfirmasi menyatakan bahwasanya sesungguhnya mereka ini sama satu sama lain. Bapak Adi Bana Ginting ini pun ataupun juga kalangan si Roy, BRI, USU pun berseteru bertikai mereka ini seperti pro kontra. Sama sebenarnya mereka ini berdasarkan peringatan konfirmasi yang menghubungi saya pada momen-momen berlangsung ini. Yang mana kontaknya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell perlu untuk mengupayakan kelanjutan informasi ini sehingga memiliki peluang untuk kejelasan urusan di antara sosial. Kontaknya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell ingin didudukkan perkaranya bersama kepolisian Indonesia ataupun juga keterkaitan terorisme yang menyangkakan kepada nama Irwan Cornell juga atau Inter ID 666 yang discovery ini. Kontaknya menyatakan itu kan nama Roy ini yang menyangkut juga band Reds katanya ataupun juga ada nama Isam Neru. Mereka ini sebenarnya satu komplotan, suatu perkawanan ini dalam catatan kriminal riwayat hidupnya. Ini Roy pernah ini di penjara. Kontaknya menyatakan, namun nama Irwan Cornell tidak tahu menahu. Roy ini punya satu perkara yang sesungguhnya dikenali juga oleh kalangan belantika musik metal underground Kota Medan. Kontaknya menyatakan dalam riwayatnya nama Irwan Cornell ini sebenarnya tidak lebih dulu mengenal dunia belantika musik underground metal Kota Medan. Sebelum nama Irwan Cornell mengenalnya, Roy itu sebenarnya punya riwayat dengan kalangan belantika musik underground metal Kota Medan. Namun dalam urusannya merupakan kriminal. Katanya menyatakan pernah berbuat kriminal seperti melakukan perampokan bank, namun urusannya ini belantika musik underground metal, di mana mengikutkan juga kalangan-kalangan yang disebutkan. Katanya menyatakan kalangan-kalangan itu seperti si Isam ini. Si Isam ini pernah ini berseteru dengan kalangan underground metal, termasuk juga Ewin katanya, Yuli, yang mana pada momen-momen yang berlalu tersebut nama Irwan Cornell ini tidak tahu menahu, belum kenal dengan dunia musik metal underground Kota Medan. Kontaknya menyatakan demikian. Mana konfirmasi ini beralibi sesungguhnya salah satunya kepada artis yang berinisial DP katanya. DP ini artis populer dengan goyangan dangdut. Kontaknya menyatakan itu alibi sebenarnya. Pernah jadi MC ataupun pembawa acara dari belantika musik underground Medan. Kontaknya menyatakan demikian. Dan termasuk juga Luna Maya juga katanya, LM Luna Maya katanya. Juga termasuk juga kalangan-kalangan artis Jakarta yang lainnya yang termasuk kepada underground metal musik Pulau Jawa. Itu pernah berdomisili alamat underground metal Kota Medan.
Karena berkaitan dengan fenomena supernatural di waktu tersebut. Itu supernatural pada masa itu sungguhnya sampai pertunjukan itu seperti Houdini ataupun David Copperfield di kota Medan. Hanya saja karena lokal dan belum zaman Android, itu tidak ada video rekamannya. Nah, konteks menyatakan di masa itu termasuk itu nama Roy, termasuk itu Roy dengan catatan kriminal, penangkapan ataupun penyergapan atas nama kepolisian juga. Konteks menyatakan pembuat onar itu si Roy ini, konteksnya menyatakan demikian. Penting untuk dipelaporkan karena juga mencengangkan statusnya seperti oknum, yang mana dalam pengakuan nama Irwan Cornell, Roy ini sesungguhnya baru saja pegawai negeri, ataupun juga mungkin Irwan Cornell tidak kenal. Secara terpisah juga dikatakan si Roy ini sebenarnya pada masa awal perkenalan dengan nama Irwan Cornell baru saja keluar dari penjara, residivis sebenarnya, baru keluar dari penjara di kota Medan, lalu kemudian ketepatan berkenalan pertama sekali dengan nama Irwan Cornell. Konteksnya menyatakan simpang siur ini, maka itu perlu untuk dipelaporkan guna dicari tahu kebenarannya. Konteks ini menyatakan menyangkut ini kepada grup band Raps, keterkaitan ini kepada kalangan underground metal yang serta-merta juga memiliki nama-nama yang mengaku diri berhubungan dengan BRI, ya termasuk juga lah BRI-nya sendiri. Konteks menyatakan ini simpang siur, maka itu perlu untuk dilaporkan. Konfirmasi selanjutnya menyatakan bahwasanya urusan perkawanan belantika musik kota Medan ini sejak dari zaman pertama underground metal ataupun juga rock cafe, katanya ada nama cafe rock cafe katanya. Nah, termasuk juga zamannya Tavern katanya kan, cafe Tavern katanya itu. Guns N' Roses termasuk juga Metallica, personil-personilnya itu pernah beralamat tinggal di kota Medan. Konteks menyatakan itu pun perlu untuk dipelaporkan. Pernah itu beralamat tinggal di kota Medan pada masa awal-awal belantika musik underground metal kota Medan, ya termasuk juga awal-awal rock cafe dulu, termasuk juga Tavern. Itu Axl Rose yang termasuk juga vokalis Metallica, sekalian lah Metallica-nya gitu. Konteksnya perlu untuk dikonfirmasi kembali. Itu pernah tinggal beralamat di kota Medan, dan berkaitan itu sebenarnya dengan perkara yang dimaksud. Hanya saja nama Irwan Cornell kurang alibi untuk konfirmasi lanjutnya. Berhubungan dengan Bapak Adi Banaka, konteksnya menyatakan itu bisa untuk dikonfirmasi lanjutan, maka perlu untuk dipelaporkan oleh nama Irwan Cornell. Metallica ya, dan termasuk juga Guns N' Roses katanya, dan grup band metal yang lainnya seperti Decide, Morbid Angel katanya. Itu pernah itu beralamat tinggal di kota Medan, Morbid Angel. Iya, konfirmasinya menyatakan kurang lebih demikian. Konteks terhubung menyatakan sangat riskan sekali nama Irwan Cornell ini menjadi sasaran salah kronologi atau juga disasarkan sebagai kambing hitam perkara. Maka daripada itu juga sangat diperlukan sekali pelaporan berkelanjutan dari nama Irwan Cornell melalui internet globalnya, internet 666 ruang kode Discovery Mining sama saja. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Konteksnya baru saja terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell ini sesungguhnya dipercakapkan ini di dalam perkawanan tanpa sepengetahuan dari nama Irwan Cornell. Namun dengan cerita yang terbalik, serta merta juga diketahui bahwasanya nama Irwan Cornell ini tidak tahu menahu kalau dia dipercakapkan. Itu juga perlu untuk dipelaporkan, katanya menyatakan demikian. Seakan-akan internetnya nama Irwan Cornell ini tidak diperhatikan. Sesungguhnya kontennya menyatakan itu diketahui itu internetnya Irwan Cornell ini dan dipercakapkan terbalik di luar. Nah, informasi ini dinyatakan perlu juga untuk dipelaporkan oleh nama Irwan Cornell sehingga bisa mendudukkan perkaranya ataupun juga menyesuaikan secara perkembangan perkara yang dimaksud. Seperti simpang siur lah sebenarnya.
Nama Irwan Cornel ini dinyatakan sudah melaporkan ceritanya melalui internet. Namun di luaran itu percakapannya berbeda begitu, seperti percakapan antar geng preman, ya, konten yang menyatakan bukan berdasar kepada benar atau salah cerita masing-masing, ya, tapi lain latar belakangnya. Yang mana nama Irwan Cornel ini merupakan kami hitam perkara ataupun juga istilahnya tokoh ketersangkaan ataupun orang yang disangkakan, konteksnya menyatakan serupa begitu. Konteks terus menyatakan juga banyak begal belakang-belakang ini, seperti begal handphonenya Irwan Cornel juga termasuk, dan diinformasikan untuk berhati-hati. Konteks yang menyatakan bahwasanya mereka ini sebenarnya begal-begal ini merupakan kelanjutan juga dari komplotan ketersangkaan yang dimaksud tersebut. Hanya saja kita kurang mengenalinya karena mereka ini begal, bukan pemain supernatural kelihatan mata begitu. Yeah. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel mencuat sebenarnya keterkaitan album rekaman musik metalnya kemarin, tapi berkontroversi tanpa sepengetahuan nama Irwan Cornel, berurusan manipulatif dengan kenalannya. Konteks menyatakan sampai Pulau Jawa itu sebenarnya awal mulanya album rekaman band metal nama Irwan Cornel, diinformasikan berkriteria bagus sebenarnya, keren sebenarnya, dan disembunyikan dalam tanda kutip naik daun. Konteksnya menyatakan Irwan Cornel ini naik daun dari band metalnya itu, dan itu disembunyikan sebenarnya. Oke, baiklah, demikianlah terlebih dahulu, karena juga sepertinya saya sudah merangkum konfirmasi ataupun kontak yang terhubung ini dengan konfirmasinya menyatakan bahwasanya ini sebenarnya akan terhubung dengan Jakarta, dan selain pula itu kepada internasional, dan kemungkinan negara Indonesia sebagai target operasi internasional menyangkut terorisme metode gaya baru supernatural di tahun-tahun milenium ini. Ketahuan melalui konfirmasi perintisan eksistensi perkaranya, Internet ID 666 di dunia atas nama warga negara Indonesia, nama Irwan Cornel, anak kandung dari Jenderal Besar Bintang Kejora Adi Bana Merdeka. Konteks terhubung juga menyatakan bahwasanya secara terpisah juga mereka ini berkaitan keterlibatan ketersangkaan kepada kalangan mahasiswa-mahasiswi pelacuran dari universitas swasta sebagai pelopornya katanya. Konteks menyatakan mereka ini kemudian seperti melebarkan kalangannya ataupun perkumpulannya sampai kepada Universitas Sumatera Utara pada tahun-tahun perkara yang terakhir 666 Irwan Cornel ini. Menyangkut mereka ini juga kepada nama-nama tertentu yang dikenal dalam pelacuran perkawanan tersebut.
untuk menyatakan seperti juga nama inisial RG katanya. Ada nama RG, dia itu seorang pelacur juga. Ada nama ES, dia ini seperti seorang gigolo ataupun campuran homoseks, namanya ES ini. Kemudian ada juga nama-nama lainnya. Mereka ini termasuk ini di kalangan kemahasiswaan yang berstatus keterlibatan ketersangkaan, membingung-bingungkan kronologi perkara. Dari Universitas Katolik Santo Thomas Don Bosco Kota Medan sampai Universitas Islam Sumatera Utara, sampai ke Unimed, sampai ke Universitas Karo ataupun Siantar. Mereka ini merupakan satu jejaringan ketersangka ataupun pelaku yang mensegmentariankan bidangnya kepada pelacuran ataupun juga menyabotase usaha tambal ban perbengkelan nama Irwan Kornel. Sama saja dalam satu paket yang dirumit-rumitkan. Konteks menyatakan demikian. Baru saya terhubung menyatakan bahwasanya mereka ini juga sebagai tersangka ataupun pelaku sangat manipulator sekali mereka ini. Di mana percakapan mereka itu mereka langsungkan juga sebenarnya dengan mendasarkan kepada pengetahuan mereka tentang konferensi pelaporan internet 666 kondisi framing. Mereka ini nonton ini menggunakan trik seperti copy paste gaya kode template komputer. Dan tidak ketahuan mereka punya kopian dari konferensi nama Irwan Kornel. Mereka nonton ini dan mempercakapannya secara manipulatif ataupun terbalik begitu. Demikianlah sementara yang mana saya juga sebenarnya dalam posisi sebagai korban utama yang tidak mengetahui mata angin, konteksnya istilahnya gitu ya, istilahnya serupa seperti mata angin, di mana utara, di mana selatan, saya dibingungkan begitu. Ketersangkaan ini bermetode supernatural, gelap-gelapan dengan status saya tetap sebagai korban atau kambing hitam perkara dari pengalaman kontak body supernatural yang terjadi ini. Sejak tahun 2008-2025 ini dengan konteks yang mengaku juga bahwasanya saya itu tidak mau dipertanggungjawabkan untuk urusan keuangan ataupun reward project yang saya tuntutkan. Konteks menyatakan serupa begitu. Saya sedang melaporkannya juga untuk sekian kalinya guna pengurusan perkara ini ataupun menyangkut juga reward keuangan saya. Terima kasihlah. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Bodhisattva. Om Swastiastu. Oh ya, ini pernyataan pelaporan hukum ini ya. Ya bukan pernyataan postingan internet belaka begitu ya. Sampai jumpa.